Kemudian daripada lambang Garuda masih kita pakai dan lain sebagainya. Bahkan lambang Garuda lebih tinggi dari foto para pimpinan-pimpinan negara, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait sihir-sihir dari Habib-Habib Ba'alawi kepada kaum muslimin, yaitu terutama adalah kaum muslimin pribumi Indonesia ini. Jadi mereka itu ya banyak sekali ya teman-teman, kalau kita lihat di media sosial, mereka itu sering yaitu mengubah sejarah, membelokkan sejarah. Jadi mereka itu agak licik ya teman-teman. Terutama mereka itu akan meninggikan para kiai Nusantara, para ulama. Habis itu mereka itu menggadekan leluhur-leluhur mereka, bahwasanya leluhur mereka ini juga ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Padahal mereka itu membelokkan sejarah ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai muslimin ini tersihir dari ucapan-ucapan para habib ini teman-teman. Mereka menyihir kaum muslimin Indonesia seakan-akan mereka juga ikut andil yaitu dalam kemerdekaan Indonesia ini, yaitu leluhurnya teman-teman. Dan bahkan makam-makam itu dibelokkan sejarahnya, seakan-akan leluhurnya ini juga banyak bertebaran di mana-mana, bahkan dibinayakan teman-teman. Kan tahu kan, yaitu Pak Lutfi itu yang membelokkan sejarah, bahkan makam juga dibelokkan, dibinayakan. Nah seperti itu teman-teman. Maka dari itu kita ini berhati-hati jangan sampai kita tertipu dan terkena sihir-sihir dari Habib-Habib Ba'alawi ini. Nah ini ada video ya teman-teman ya, yang sangat di luar akal ya. Mereka itu pinter sekali ya, bukan pinter semestinya teman-teman ya, ya licik gitu ya. Mereka itu bercerita bahwasanya leluhurnya juga ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia ini. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Sehingga begitulah jasa Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad, Duriyat Sayyiduna Muhammad. 17 Agustus masih kita pakai lagunya, merah putih masih kita kibarkan. Kemudian daripada lambang Garuda masih kita pakai dan lain sebagainya. Bahkan lambang Garuda lebih tinggi dari foto para pimpinan-pimpinan negara, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang. Nah teman-teman ya, coba ini udah mulai ya. Jadi para habaib ini di Indonesia mereka itu berjuang ya. Berjuang apa ini? Coba ya, pahlawan mana yang sampai berdarah-darah ya teman-teman untuk memerdekakan Indonesia ini ya, untuk memerdekakan Nusantara ini. Pahlawan mana? Coba buktikan di sejarah mana para habaib ini ikut berperang melawan ataupun mengusir penjajah Belanda. Nah, teman-teman kalau bisa komen coba, dari mana pahlawan Habib ini ya, yang katanya ikut berjuang mengusir para penjajah. Tentunya ini adalah pembelokan sejarah teman-teman. Maka dari itu jangan sampai kita itu tertipu. Apa yang disampaikan oleh ini ahli jindan ini memang sangat pinter ngibul gitu teman-teman ya. Khurafatnya ternyata juga pinter membelokkan sejarah juga teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Bukan uncang-uncang kaki, saudara. Uncang-uncang. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Kalau darah para kiai, para santri, saya akui itu ada sejarahnya. Ini darah para habaib dari mana teman-teman? Ya ini adalah sihir-sihir yang sangat berbahaya. Karena kalau kita udah terkena sihirnya, itu sampai anak cucu kita, oh ternyata iya ya kisahnya para habaib ini ikut andil dalam memerdekakan Indonesia. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bisa 7 turunan gitu ya sihirnya itu. Nah maka dari itu kita harus ya membantah bahwasanya mereka itu tidak ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman ya. Jangan diragukan lagi, jangan ditanya saudara. Mereka yang berjuang itu santri, kiai, guru, ulama, muallim, mudarris dan juga para habaib. Nggak usah diragukan lagi, jangan termakan isu di luar sana saudara. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, dengan hal ini tetap jangan pernah kendor, jangan pernah surut dari perjuangan saudara. Anda adalah aset-aset negara. Anda adalah aset-aset pahlawan. Jangan Anda berpikir mereka yang telah berjuang mati begitu saja, enggak.
Wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya abadi di dalam Al-Qur'an. Jangan kau menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati begitu saja. Tidak, saudara. Mereka hidup abadi, bal ahya'. Mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Arwahnya Wali Songo masih muterin Indonesia, saudara. Arwahnya daripada Kiai Khalil masih mengitarkan Madura, saudara. Arwahnya para habaib, para kiai, para pahlawan masih muter ada di Indonesia. Nah, ini yang ngibul ya teman-teman ya. Sangat ngibul sekali ini. Ini nggak benar seperti itu teman-teman. Tahu bagaimana negara yang diperjuangkan untuk tetap tinggi dan juga ditakuti oleh negara-negara lain, saudara. Nggak, mereka nggak ninggalin kita. Salaf nggak ninggalin kita. Pahlawan-pahlawan yang gugur tidak ninggalin kita, saudara. Mereka tetap mendoakan Indonesia. Mereka memantau Indonesia. Mereka memonitor Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang, saudara. Mati satu tumbuh 1000, saudara. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah. Setiap generasi pasti ada pejuang. Setiap generasi pasti ada penerus. Ya, pejuangnya siapa ini? Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Rasid bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Sudah kuduga ya teman-teman ya, pasti endingnya ya Bapak Rizik Syihab ini pejuang dari mana teman-teman. Aduh ya. Jadi Bapak Rizik Syihab ini kok bisa ya dijadikan pejuang? Ya kan mereka kan sama-sama Habib ya teman-teman. Maksudnya ya sama Baklawi gitu ya. Ya maka dari itu sama-sama Baklawi ya saling melengkapi, saling mengangkat derajatnya gitu ya di depan kaum muslimin pribumi ini. Kasihan saya teman-teman ya. Jadi mereka itu ngibulnya itu sangat luar biasa. Ini termasuk adalah sihir ya. Sihir-sihir dari Habib Baklawi. Ini hati-hati teman-teman. Doktrin yang semacam ini itu sulit untuk dilepaskan ya. Sulit untuk dilepaskan. Nah, maka dari itu jangan sampai kita itu ya tersihir dari Habib Baklawi ini. Ucapannya sangat ya bahaya, membelokkan sejarah. Ini malah Bapak Rizik Syihab ini malah diangkat menjadi pejuang. Pejuang apa? Indonesia malah makin kacau ya teman-teman. Kalau Bapak Rizik Syihab ini diangkat menjadi pejuang, isinya hanya mencaci maki pemerintah ya. Nah seperti itu. Nah teman-teman, jadi coba mari kita dengarkan ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ya tentang terkait Habib ini, yang dimana mereka juga membelokkan sejarah, menyihir kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, dan ini sangat berbahaya teman-teman ya. Oke, mari kita simak videonya. Pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian, ilmunya nggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya, bodoh emosionalnya. Hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun Nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong, kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini Bapak kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Setuju. Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak Kiai? Tapi lanjut udah jam 12. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait masalah pembelokan sejarah dari oknum Habib Baklawi, yang dimana mereka itu selalu ya menyebarkan cerita-cerita yaitu pembelokan sejarah bahwasanya Habib Baklawi ini ikut andil yaitu dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal mereka ini ya teman-teman ya semestinya nggak ada sejarahnya ya. Coba kita lihat ya, mana ada sejarahnya mereka itu ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Yang ada adalah para kiai
yaitu para santri dan masyarakat Indonesia ini yang berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia dan mengusir para penjajah. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.